Tadi juga saudara, tim SAR gabungan ini sudah menemukan 2 jenazah korban gempa di wilayah Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Jenazah ini saudara langsung dievakuasi ke RSUD Sayang untuk keperluan identifikasi. Disebutkan juga bahwa medan yang cukup berat membuat tim SAR gabungan harus menggali dan memindahkan korban secara manual. Usai ditemukan, jenazah ini ditarik ke atas tebing agar bisa dipindahkan ke dalam mobil ambulans. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Data terakhir BNPB saudara menyatakan bahwa jumlah korban meninggal mencapai 318 orang. Kita menuju ke Cianjur, Jawa Barat saudara, kita dengarkan keterangan pers terbaru dari sana. Cek ke dalam kalau Pak Bupati masih sholat Pak Adi. Hari ini kita kembali melakukan konferensi pers perkembangan giat tanggap darurat pada hari Minggu 27 November 2022, artinya sudah hari ke-7. Besok masuk minggu kedua, mungkin ada hal-hal penting, prioritas-prioritas yang akan dilakukan dari kita sudah selesai di minggu pertama, kemudian minggu kedua, bagaimana manajemen pengungsi dan lain-lain, hal yang perlu untuk kita sampaikan ke teman-teman media dan publik serta masyarakat secara umum. Kita dengarkan pada sore hari ini sudah hadir Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemudian Kepala Kantor Basarnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Jumaril, kemudian Koordinator Peringatan Dini BMKG, Pak Sigit, dan juga Kapus Kemkes, Pak Rahmat, dan sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita Pak Bupati yang saat ini masih sholat asar. Baik, mungkin sementara kita menghemat waktu, mungkin berkenan kita mulai Bapak. Untuk kesempatan pertama, kami mohon berkenan Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan hasil giat tanggap darurat. Mungkin setelah 1 minggu kita bekerja, apa saja hasil-hasilnya dan kemudian bagaimana ke depan langkah-langkah kita selanjutnya. Selamat datang Bapak Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Kepala BNPB. Terima kasih Pak Kapus Datin Komben BNPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Bupati Cianjur, Bapak Kepala Basarnas Provinsi Jawa Barat, Pak Jumaril, dari BMKG, Direktur Peringatan Dini dan Kapus Kris Kemenkes. Ya. Rekan-rekan media sekalian, tadi disampaikan oleh moderator ini sudah hari ke-7. Saya akan menyampaikan kegiatan hari ini hasilnya terkait dengan pencarian dan pertolongan korban. Hari ini ditemukan 3 jenazah. Nanti terkait ditemukannya di mana segala sesuatunya nanti di sini ada Pak Jumaril. Nanti silakan rekan-rekan wartawan bertanya. Sehingga di catatan kita semua ya, berarti dengan ditemukannya 3 ini sampai hari ini yang meninggal dunia menjadi 321 orang. Begitu ya. Karena kemudian yang masih hilang kemarin disampaikan 14, karena sudah ditemukan 3 berarti masih ada 11 korban yang masih dinyatakan hilang. Kemudian luka berat yang saat ini masih dirawat di seluruh rumah sakit, baik di Kabupaten Cianjur maupun yang sudah dirujuk ke rumah sakit lain, terdata 108 orang. Ini di luar dari yang kemudian ada penyakit-penyakit
setelah mengungsi gitu ya. Tadi mungkin para rekan-rekan wartawan ada datanya, ini sudah juga dievakuasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian per hari ini Satgas Gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik-titik pengungsian. Jadi semuanya seluruh Kabupaten Cianjur ini ada 325 titik pengungsian. Banyak sekali ya. Dan 183 itu yang terpusat. Terpusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas 25 orang. Kemudian ada 142 titik pengungsian mandiri. Artinya masyarakat yang mendirikan tempat-tempat pengungsian di sekitar rumahnya masing-masing dengan kekuatan di bawah 25 orang. Kemudian yang berhasil didata, jumlah pengungsi per hari ini adalah 73.874 jiwa atau 74 orang. Saya ulangi, 73.874 orang. Rinciannya, pengungsi laki-laki 33.713 orang. Pengungsi perempuan 40.161 orang. Penyandang disabilitas ada 92 orang. Ibu hamil ada 1.207 orang, dan lansia ada 4.240 orang. Kemudian untuk rumah dan infrastruktur yang rusak, ini tentu saja angkanya akan berkembang ya. Kemarin atau tadi pagi, saya ulangi, Bapak Bupati sudah melepas tim pendataan gabungan baik dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI Polri, dan dari perguruan tinggi untuk mendata rumah baik yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan seluruh infrastruktur. Sehingga rekan-rekan media, ini datanya akan berkembang. Jadi kalau setiap hari berubah, ya karena tentu saja temuannya pun berubah. Nah, untuk sementara kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan media untuk yang rusak berat ini ada 27.434 rumah. Yang rusak sedang ada 13.070 rumah. Yang rusak ringan ada 22.124 rumah. Sehingga totalnya 62.628 rumah. Kemudian infrastruktur sekolah ada 398, tempat ibadah ada 160, fasilitas kesehatan 14, dan gedung kantor adalah 16. Sampai hari ke-7 yang menonjol, karena titiknya banyak ya, 325 titik pengungsian tersebar di 15 kecamatan. Ya, jadi ini banyak sekali sehingga tentu saja membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tenda-tenda baik yang besar maupun yang kecil, yang ukuran untuk 4x6 ataupun 3x4 untuk keluarga ini masih dibutuhkan banyak. Kami secara bertahap juga terus menambah ya. Tapi tentu saja karena tersebar ini menjadi permasalahan yang semakin hari harus selalu dipecahkan terkait dengan tenda. Kemudian distribusi logistik relatif sudah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Tempat-tempat yang katanya tidak terjangkau dan tidak mendapat bantuan, ini secara lambat laun dengan mekanisme pendistribusian logistik secara berjenjang dari mulai kepala desa sampai dengan kabupaten,
kemudian ada tempat-tempat logistik di kecamatan ya, sekarang sudah mulai dibagi juga, tidak hanya di kantor kabupaten saja, di gedung BPBD dan gedung wanita, tetapi juga logistik juga disimpan di kecamatan-kecamatan. Mudah-mudahan ini lebih baik. Kami juga tidak tinggal diam, mengirimkan tim-tim pemantauan, tim-tim yang mencari apa benar kalau masih ada kelompok masyarakat yang masih belum mendapat bantuan. Sejauh ini tentu saja ada kekurangan dan kelemahan, tetapi kami rasa sudah semakin baik dibanding hari-hari sebelumnya. Kami pun respon apa yang menjadi pemberitaan dari media. Sebagai contoh, kemarin media memberitakan ada pengungsi yang mengungsi di kandang kambing misalnya. Itu segera kami datang ke sana. Ternyata memang tempatnya itu dengan rumahnya memang lebih nyaman begitu. Tapi kan kita orang timur, masa manusia mengungsi di tempat kambing. Akhirnya kita bangun tenda di situ, di sebelahnya yang lebih bagus, lebih representatif. Semula masyarakat nggak mau pindah ke tenda itu, tetapi setelah dibujuk, akhirnya mereka mau dengan catatan masak tetap di sekitaran kandang kambing itu. Ya itu adalah win-win solusi begitu. Kemudian tempat-tempat yang terpencil yang diberitakan bahwa belum dapat bantuan, ini kami rapat koordinasi ya. Basarnas mengirimkan lewat heli, kemudian juga menggunakan sepeda motor ya di tempat-tempat terpencil itu. Babinsa mengantar menggunakan pasukan TNI, bahkan pasukan TNI menggunakan ransel ya. Di dalam ranselnya diisi logistik, didistribusikan ke titik-titik itu. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu lah tempat-tempat yang terpencil. Tentu saja pekerjaan masih banyak ini, khususnya terkait tenda, terkait kebutuhan logistik. Tetapi ingat rekan-rekan wartawan, ini pelaksanaan pengungsian ini tidak seminggu 2 minggu ini, cukup lama waktunya, ya karena kerusakannya juga cukup banyak. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, itu yang rumah rusak berat saja sampai 27.000. Nah yang rumah rusak ringan dan sedang, ini kalau nanti dari BMKG sudah bisa meyakinkan kepada pengungsi ini, pengungsi masih pada takut ini, walaupun dari BMKG juga sudah tidak ada lagi yang gempa besar gitu. Nah, tapi mudah-mudahan minggu depan ini mereka sudah yakin lah bahwa walaupun ada gempa susulan sudah tidak membahayakan. Sehingga yang rumah rusak sedang dan ringan ini bisa berangsur-angsur kembali ke rumahnya sambil memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu. Nah, yang rusak berat 27.000 rumah ini secara paralel dilaksanakan pendataan.